semuanya, kembali lagi kita di sini membahas tentang Lab Packet Tracer. Di sini kita masuk ke dalam menyelesaikan Lab Packet Tracer dengan subjudul yaitu Packet Tracer Subnet and IP Version Path Networking. Jadi di lab ini kita berperan sebagai teknisi jaringan yang ditugaskan membangun jaringan baru untuk seorang pelanggan. Kita akan membagi network 192.168.0.0/24 itu berasal dari ISP. Di soal sini pun ditunjukkan nih di sebelah sini. Nah, lalu kita akan mensubnet jadi beberapa jaringan, lalu mengkonfigurasi router, switch, dan PC, dan yang terakhir kita akan menguji konektivitas dengan ping. Lalu video ini saya juga membagi jadi 3 besar. Pertama, di sini kita akan melakukan pertama tuh desain subnetting, kedua konfigurasi perangkat, dan yang ketiga testing jaringan. Oke, baik, kita akan langsung masuk saja ke dalam labnya. Sebelum membagi subnet, kita harus tahu dulu kebutuhan di dalam sini itu berapa aja. Di sini kita dapat lihat nih, dari LAN A dia membutuhkan sekitar 50 host, di LAN B dia membutuhkan sekitar 50 host. Lalu kita juga butuh minimal 2 subnet tambahan untuk ekspansi di masa depan atau jika dibutuhkan nanti. Di dalam soal pun dapat jelaskan di sini. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencoba beberapa kemungkinan subnet max dari /25 sampai /30 untuk melihat mana yang paling pas dengan kebutuhan kita. Pertama, /25 itu artinya kita jam 1 bit dari host dan hasilnya subnet pas masing-masing itu 128 host. Lalu /26 itu dia menghasilkan 62 host. Lalu misalkan kita menekan /27 itu dia menghasilkan sekitar 30 host dan 8 subnet. Lalu keempat kita menggunakan /28 itu sekitar 14 host. Lalu yang kelima itu kita pakai /29, dia menghasilkan 32 subnet dan masing-masingnya adalah 6 host. Dan yang ke-6 itu adalah /30. Dia menghasilkan 64 subnet dan masing-masingnya hanya 2 host saja. Nah, sekarang kita cocokkan dengan kebutuhan kita tadi yang butuh minimal 50 host sampai 50 host, dan di sini ada 40 host. Dan subnet yang memenuhi itu ada /26, 27, 28, 29, dan 30. Pada bagian selanjutnya, kita akan bacakan satu maksudnya pada IP 192.168.0.0/24 ini, kita akan menjadikan subnet /26 karena loncatannya adalah 64. Itu mendekati loncatannya adalah 64 karena 256 dikurangi 192, maka per subnetnya itu akan menghasilkan 192.168.0.0/26 lalu sampai 192.168.0.192. Oke, setelah tadi kita melakukan perubahan VLSM untuk rutenya, selanjutnya kita akan menggunakan alat IP dari masing-masing perangkat. Aturannya, alamat host pertama untuk router, alamat host kedua untuk switch, dan alamat host terakhir itu untuk PC. Untuk LAN A sendiri itu mulai dari 192.168.0.0/26 dengan di sini customer router itu menggunakan nanti IP-nya dapatnya 192.168.0.1. Lalu sebentar. Lalu LAN A switch-nya itu kita mendapatkan 192.168.0.2. Lalu di sini di PCA-nya
itu mendapatkan 192.168.0.1. Dan untuk LAN B-nya itu mulai dari 192.168.0.64. Berarti untuk router yang untuk custom router untuk ke LAN gigabit 0/1-nya mulai dari 192.168.0.65. LAN switch B-nya tuh menggunakan 192.168.0.66. Lalu PCB-nya 192.168.0.18. Oke, kurang lebih seperti rinciannya, dan sekarang kita akan masuk mulai pada pengkonfigurasiannya. Sebentar, saya mau lihat cek resultnya. Di sini ada checkpointnya apa aja. Oke, kurang lebih seperti ini untuk checkpointnya. Kita akan langsung masuk ke dalam router customer. Kita enable. Lalu kita akan mengkonfigurasi. Oke, kita kasih nama hostname-nya dulu. Di sini untuk router sendiri namanya customer router. Kita akan beri nama hostname customer router. Oke, selanjutnya kita akan memberikan password enable secret dengan perintah enable. Sebentar, typo. Enable secret. Kita akan enable secret. Enable secret incomplete command. Enable secret incomplete. Oke, password kelas 1 2 3. Oke, di sini saya akan buat enable secretnya itu kelas enable secret kelas 1 2 3. Selanjutnya kita akan membuat line console 0, password untuk line console 0 itu passwordnya Cisco 123, password Cisco 123 in. Kita exit. Selanjutnya kita akan langsung mengonfigurasi pada jalur jaringan. Yang pertama itu gigabit ke yang LAN A, gigabit 0/0 ke atas. Kita akan buat masukkan
ke dalam interface-nya. Oke, 0/0. Lalu kita masukkan IP address 192.168.1.255.255.255.192 karena kita menggunakan /26 92. Lalu kita no sh untuk mengaktifkan portnya. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ke jalur LAN B, yaitu pada gigabit 0/1. Lalu kita masukkan IP-nya, PADD 192.168.0.65 dengan prefix 255, 255, 192. Oh, sebentar. Di sini saya ada kesalahan. Kelebihan di sini. Oke. Nah, lalu kita no sh untuk mengaktifkan portnya. Lalu kita jalankan copy from config startup config. Config startup config. Oh, copy config. Sebentar. Di sini ada typo. Invalid input. Copy run config start ini ya. Oh ya, kita exit dulu. Kita exit lagi. Ini just 123. Kita enable OC-nya gede. Cisco 123. Cisco 123. Enable Cisco 123. Memang kelas ini rewrite
Sudah. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi pada switch LAN A. Switch LAN A akan kita config and config, lalu kita akan masuk ke VLAN. Untuk mengkonfigurasinya kita masukkan IP add 192.168.0.2 168.0.2 255.255.255.192. Enter. Lalu kita jalankan no shutdown, no sh untuk menjalankan atau membuka portnya supaya menyala. Exit. Lalu kita berikan IP default gateway gateway-nya itu 192.168.0.1. Enter. Kita masuk ke IP default gateway 1.1. Ntar kita masuk ke udah. IP default gateway 192.168.0.1. Oke, sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita simpan. Oke, selanjutnya kita akan menyeting pada LAN B. LAN B, maaf, untuk switch yang B. Oh, mohon maaf, di sini saya ada kesalahan sintaks masukkan komennya. Jadi di sini dia nge-stuck dulu sebentar. Tunggu sebentar. Nanti dia akan kembali lagi normal. Cek lagi aja. Sini sudah bisa berjalan, belum bisa. Kita tunggu dulu. Oke, sudah berhasil kembali terhubung. Kita enable config, kita masuk VLAN 1, kita masukin IP-nya, IP add 192.168.0.66 dengan subnet masknya masih sama.
192. Lalu kita akan berikan IP default gateway nya 192.168.0.65. Oke, kita jalankan untuk menyimpannya. Right. Oke, sudah selesai di sini untuk penyetingan router dan pada switchnya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi untuk IP pada komputer PCA. Itu IP-nya kita masukkan dengan 192.168.0.62. Ini jangan lupa diganti 192. Lalu default gateway-nya jangan lupa 192.168.0.1. Lalu selanjutnya kita akan meeting yang di PCB dengan IP 192.168.0.126. Lupa ini diganti lagi jadi 192. Lalu kita masukkan IP default gateway-nya 192.168.0.65. Selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan test ping. Sebentar, saya mau cek. Oke, saya mau coba tes ping dari command prompt. Sebelumnya di sini kita harus melakukan tes ping menggunakan command prompt dari PCA. Kita akan mencoba melihat command prompt, kita ping gateway-nya itu 192.168.0.1. Kita akan mencoba ping apakah di sini terhubung. Jika replay berarti PCA sudah dapat berkomunikasi dengan routernya. Oke, di sini sudah replay, yang artinya dari PCA itu sudah dapat berkomunikasi ke router. Selanjutnya kita akan coba dari PCB dan ping ke gateway. Ping 192.168.0.65. Dan di sini pun PCB sudah berhasil untuk melakukan ping kepada IP gateway ataupun pada router gateway. Dan terakhir kita akan coba kembali dari PCA dan mengeping ke PCB. Apakah sudah dapat terhubung? Ping 192.168.0.126. Kita akan coba jalankan. Di sini pun sudah dapat terhubung antara PCA dan PCB. Dan sudah berhasil kita untuk melakukan pengecekan dan juga pemberian IP-nya. Kalau ada pin yang gagal, jangan panik. Ini adalah langkah pengecekan. Misalkan nanti ketika kita melakukan ping dan gagal, itu kita dapat melakukan cek kepada di interface router dengan menjalankan peta show IP brief. Dan di sini sampailah kita sudah sampai berhasil menyelesaikan lab dari mulai subnetting IP versi 4 dari awal sampai akhir, mulai mengasah kebutuhan host, menentukan subnet, mask yang akan dibutuhkan, dan kurang lebih seperti ini video yang dapat saya berikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.